Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Anjang Sana, dan pada kesempatan kali ini kita sedang berbincang terkait dengan bagaimana pemerintah dan juga tentunya masyarakat pelaku wisata terus berupaya untuk kembali meningkatkan geliat wisata di daerah istimewa Yogyakarta, salah satunya dengan travel corridor. Dan Pak Bobi, kembali lagi tadi soal travel corridor, artinya kan ini ada sesuatu yang ingin dicapai dari gagasan tersebut Pak Bobi. Bagaimana orang bisa masyarakat bisa terdorong untuk menjaga zona hijau, kemudian juga bagaimana masyarakat bisa percaya untuk berkunjung ke satu wilayah tertentu yang juga zona hijau. Nah, ini artinya ada sesuatu yang harus kita kenalkan kepada masyarakat. Dan ada sesuatu yang menjadi daya tarik tertentu ya Pak Bobi ya. Ini bagaimana Pak Bobi bisa memperkenalkan, dalam kata lain menjual kepercayaan tersebut kepada masyarakat? Ya, sebenarnya kan esensi dari travel corridor ini kan bagaimana ekonomi terutama di industri pariwisata itu bisa tergerakkan kembali tanpa menjadi pengaruh negatif dari sisi kesehatan. Ini yang menjadi poin utama. Sehingga dari sisi itu bagaimana pariwisata itu bisa lebih terkontrol, termonitoring, dan terevaluasi dengan baik. Makanya tadi dengan travel corridor ini menjadi satu solusi gitu ya, bagaimana ada satu kesepakatan seperti halnya MOU misalnya dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan Pemda Jawa Bali dan Pemda di luar Jawa yang memiliki direct flight ke Jogja. Bagaimana kondisi wisatawan ini sudah terkondisikan dari sebelum mereka berangkat ke Jogja. Ini yang harus sudah terinformasikan di sana, syaratnya di Jogja seperti apa, dan itu menjadi satu relationship antara Pemda masing-masing tadi dengan Jogja. Tentunya satu hal yang menjadi syarat travel corridor ini adalah, yang pertama adalah destinasi yang digunakan pasti tersertifikasi. Yang kedua, daerah yang digunakan pasti itu green zone. Ini sebagai bentuk apa? Bagaimana garansi untuk wisatawan yang datang ke Jogja bahwa daerah itu aman buat wisatawan. Kemudian dari sisi servicesnya, semua pelakunya pun juga sudah tersertifikasi, sehingga ini bentuknya menjadi satu garansi untuk termonitoring dari sejak mereka datang sampai mereka nanti pulang lagi. Makanya kami mengapresiasi dari langkah Pemda DIY untuk bagaimana bisa supporting juga dari sisi Ginos. Sehingga nanti dari awal sudah bisa terdeteksi dengan Ginos dan pulang juga bisa terdeteksi dengan baik. Sehingga ada satu hal yang positif gitu ya. Berwisata di Jogja itu sehat, terkontrol dan termonitoring. Kemudian kami juga kemarin apresiasi dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga memberikan satu insight positif gitu. Mereka akan ambil bagian juga dari sisi bagaimana selama berwisata di Jogja itu ada satu kepastian in case terjadi sesuatu terhadap wisatawan tadi. Nah, ini Dinas Kesehatan juga memberikan satu bantuan di situ untuk bagaimana nanti ada satu shelter untuk bisa menampung mereka, bagaimana mengupayakan mereka menjadi safe kembali dan pulang sehat kembali. Ini bentuk satu bagaimana citra pariwisata di Jogja itu benar-benar termonitoring dan terkontrol dengan baik. Ini yang kami coba selalu sampaikan ke publik, ke market, ke wisatawan, bahwa Jogja itu destinasi yang bertanggung jawab. Dan salah satunya travel corridor inilah yang menjadi satu dasar kita untuk bisa melakukan itu. Baik, jadi seperti yang Pak Dwi sampaikan tadi, membangun image ya Pak ya, bagaimana Jogja ini bisa memberikan jaminan kepada para wisatawan, datang selamat, pulang selamat. Tapi Pak Dwi, tadi juga menanggapi yang Pak Dwi sampaikan bahwa memang ketika kita berbicara pariwisata, itu kan juga sangat berdampak pada ekonomi ya Pak ya. Padahal wisata itu kan bukan hanya melulu soal destinasi, tidak hanya melulu soal tempat untuk berwisata saja, tapi juga ada banyak sekali yang terlibat di dalamnya, dari mungkin pedagang, kemudian juga dari diakomodasi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak Bobi? Ini semuanya bisa ikut tersenggol dengan adanya upaya dari G2G tadi, kemudian juga bagaimana kira-kira supaya mungkin yang saat ini masih belum tersentuh sama sekali, dalam artian mungkin ada beberapa pedagang, juga pelaku dari industri kreatif, ini juga bisa ikut merasakan dari geliat tersebut Pak Bobi. Jadi Pak Dwi. Jadi begini, tadi awalnya kan pembicaraan itu bagaimana kita membangun trust. Ya kan? Nah, membangun trust yang diikuti oleh sebuah regulasi. Kalau regulasi salah, atau regulasi yang cenderung menakutkan, menakut-nakuti. Misalnya tadi di Bantul itu hanya dibatasi 50 loh. Orang sudah melihat angka 50 itu, berarti di sana bahaya. Itu loh. Jadi nuansa regulasi ini memberikan suasana sejuk, memberikan suasana trust kepada wisata datang ke sini gitu. Nah, bicara tentang wisata di sini bagaimana semua aspek ini bisa tersenggol gitu.
Ya kalau wisata di sini, datang di sini, ya kan, pasti nanti akan semua juga akan terangkat. Pedagangnya kayak apa dan sebagainya. Makanya sekarang kadang-kadang kita itu bicara tentang kualitas wisata. Jangan sampai kepada kuantitasnya ribut, rame sekali begitu, tetapi nggak ada transaksi. Nah itu Pak Mas Heri juga. Nah bagaimana sekarang tadi, bagaimana wisata itu berkualitas itu teknisnya apa, pelaku-pelaku wisata harus membuat sebuah konsep ini. Kami di pemerintah hanya memberikan support, regulasi dan sebagainya. Nah, evaluasi kita juga, Bu Marlina, implementasi ada aturan kita, pergub dan sebagainya itu harus terimplementasi di kabupaten kota. Supaya kabupaten kota nggak membuat aturan yang justru memberikan kesan menakut-nakuti wisata. Gitu loh ya. Iya, komandannya harus Dinas Pariwisata DIY untuk mengumpulkan dinas-dinas pariwisata. Bagaimana kita membuat sebuah regulasi ini sama frekuensinya. Ketemunya adalah bagaimana memberikan trust kepada wisata, datang di sini aman. Ini kan konsep peranatan anyar kan itu. Sekali lagi bahwa peranatan anyar ini bukan membatasi sebetulnya, loh. Tetapi di sini ada gaya hidup baru. Ada aktivitas yang di situ berbeda dengan sebelumnya. Tren baru ya Pak? Ada tren baru, itu saja sebetulnya. Makanya tadi protokol kesehatan itu bukan membatasi. Nah, kalau ini luas di lapangan, ya yang dipakai hanya 1 meter jarak begitu loh. Nah, di situ mau muat 2.000, 3.000 kan nggak masalah. Yang penting harus 1 meter. Sesuai dengan protokolnya ya Pak ya. Nah, selanjutnya tadi Mas Bobi sudah pengantikan tadi bagaimana fasilitas kita. Memberikan trust kan harus konsekuensinya mesti fasilitas. Regulasi konsekuensinya mesti fasilitas, infrastruktur. Tadi memberikan amal tadi salah satu genus ya. Bagaimana seluruh destinasi harus punya itu. Sehingga ketika masuk clear, keluar clear gitu loh. Nah, apalagi travel corridor ini sebetulnya bentuk kerjasama termasuk itu juga. Nah, harapan kami keterlibatan itu tidak hanya Dinas Pariwisata. Bagaimana Dinas Badan Kerjasama harus di OPD-OPD yang lain harus disamakan frekuensinya Pak. Kalau misalnya pedagang dan sebagainya di sini Dinas Perdagangan ya harus tampil nih. Kan begitu. Kemudahan-kemudahan terkait pembelanjaan dan sebagainya UMKM koperasi harus ditampilkan. Jadi semua badan kerjasama karena dia harus memkerjasamakan antar daerah maupun di luar negeri, dia harus tampil. Yang harus dilakukan adalah membuat riset dulu. Sebetulnya di mana-mana yang aman itu. Kita sebetulnya destinasi kita aman loh. Saya tidak tahu sertifikat itu berbicara apa. Sertifikat menurut saya ya destinasi di situ ada fasilitas. Nah, fasilitas yang macam-macam itu dari sisi kesehatan. Kalau kamu masuk di situ fasilitas kesehatan kami sudah ada. Dinas Kesehatan tadi sudah menyambut baik bahwa ketika ada sesuatu di wisatawan di sini kena COVID begitu, dia langsung dievakuasi, ada tempatnya. Jadi orang mau datang itu sudah nggak khawatir lagi kalau saya kena di sana gimana ya. In case kena pun juga kita sudah menjamin dengan sebelum kembali sudah dites terlebih dahulu tadi ya Pak ya. Baik, artinya juga kita melihat kembali kalau mau bangkit bersama-sama juga sinerginya harus dari berbagai macam pihak ya Pak ya. Bukan hanya dari pariwisata saja tapi juga berbagai pihak yang harus mendukung upaya tersebut. Salah satunya dari Dinas Kesehatan, mungkin perdagangan juga harus ikut terlibat dalam hal ini. Kira-kira Bu Marlin, paket seperti apa sih Bu, atau mungkin kemasan seperti apa sih yang barangkali kedepannya nanti bisa digodok bersama untuk menjadi suatu hal yang menarik bagi wisatawan tapi tetap juga mematuhi protokol termasuk juga menjamin keamanan itu tadi Bu Marlin? Di masa pandemi ini paket yang siap dalam arti siap di mata wisatawan adalah quality tourism, sport tourism. Ya. Nah bicara quality tourism yaitu yang berkualitas. Kualitas artinya adalah paket wisata yang memang aman, nyaman. Kemudian tentunya ya itu juga bicara untuk aman dan nyaman kondisi seperti ini mesti kosnya tinggi. Harganya kan lebih tinggi karena apa? Mau tidak mau ya Bu? Iya mau nggak mau. Sebenarnya ke tempat Mas Bobi pasti mungkin untuk harga rate kamar agak ini ya Mas Bobi ya. Tapi kan nanti untuk activity mungkin untuk servis dan sebagainya pasti tinggi, yang sebelumnya nggak perlu ada hand sanitizer. Sekarang di setiap meja harus ada, kemudian di tempat cuci tangan dan sebagainya, harus ada pengukuran suhu dan sebagainya. Kemudian sport tourism ini juga sekarang menjadi tren.
Karena sport tourism jadi tren khususnya adalah sepeda. Itu karena juga kita sekarang baru bicara wisatawan Nusantara, bukan manca. Ya. Nah, tentunya ini paket-paket seperti ini nanti akan digiring atau dikaitkan dengan destinasi yang sudah mempunyai syarat sertifikasi tadi itu, verifikasi, sudah mengikuti verifikasi, sudah sertifikasi. Tanyakan tadi bahwa sertifikasi itu apa? Jadi destinasi atau industri yang sudah memenuhi ada beberapa syarat. Ada sekitar kalau tidak salah 14 poin. Okay. Nah, ini yang sudah diuji, diuji oleh tim yang sudah terdiri dari berbagai OPD ya. Nah, satu hal lagi, tentunya tadi penerapan yang travel corridor tadi itu juga perlu memperhatikan bahwa penerapannya, aplikasinya, realisasinya nanti bahwa paket itu ya hanya itu yang akan dilakukan. Jadi pada saat momennya Mbak Arin ini nanti adalah salah satu peserta dari travel corridor. Ya. Mbak Arin pengen ke Pasar Beringharjo, padahal di sini nggak ada jadwalnya. Okay. Ya nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Ini harus ketat sehingga in case nanti ini kalau sudah jalan, sudah berjalan dengan baik, itu tadi kan ada dan tidak ada permasalahan. Itu paketnya itu, nah itu kemudian kita evaluasi. Tetapi kalau misalnya kemudian mengizinkan Mbak Arin ke Pasar Beringharjo, di luar paket itu tadi ya, di luar jalur itu. Iya. So ini adalah menjadi masalah. Iya. Nanti kalau misalnya terpapar dan bagaimana, nah gitu. Beda ini, ceritanya lagi ya, Bu, ya. Ya jadi tentunya di sini paket yang akan disiapkan adalah paket dari destinasi yang memang sudah sudah melakukan memenuhi dari verifikasi atau sertifikasi. Kemudian juga paket yang memang sekarang menjadi tren. Jadi pada masa saat ini kita baru bicara wisatawan Nusantara. Oke, baik. Wislog masih Wislog juga ya. Wisatawan lokal juga. Wisatawan lokal. Iya. Baik, artinya juga kembali lagi ya Bu ya, karena tadi yang diberikan adalah jaminan kepada wisatawan, artinya pergi kemana, aktivitasnya apa tuh harus terjamin ya Bu ya. Termasuk mungkin tadi Bu Marlin menyampaikan bahwa memang betul ketika mau jalan-jalan ya yang dibeli itu paket. Jadi bukan hanya sekedar mau ke Beringharjo Mandiri atau mungkin mau ke tanah satu saja, tapi ada paket yang diikuti dan harus dipatuhi oleh para wisatawan. Kita penasaran mungkin Pak Bobi juga ada suatu cerita terkait dengan travel corridor tadi berkaitan dengan paket yang bisa dinikmati wisatawan. Kita lanjutkan nanti Ibu dan juga Bapak, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ancang Sana.